Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hayyil qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ashhadu an la ilaha illallah al-haqqul ma'lum wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu manba'ul ulum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sirrikal maktum sayyidina wa maulana Muhammadin kashifil humum wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum kan nujum amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima quddira li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan anugerah, nikmat, hidayah, karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan. Tentunya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, para alim ulama, guru-guru agama yang hadir di tengah-tengah kita bersama. Dan juga kepada orang tua kita, para sesepuh atau bangun, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga, na masih mangalahin di hita tempat menjamui tadahut sebaik-baikna. Semoga jadi wasilah asbab diturunkan oleh Allah keberkahan ima di bagason. Umumna hadirin wal hadirat, jamaah majlis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Surat Al-Baqarah itu berjumlah sebanyak 286 ayat. Pada ayat yang ke-255 itu adalah ayat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ismul A'zam.
Ismul A'zam itu adalah nama Allah yang paling mulia, nama Allah yang paling agung. Karena Asmaul Husna, nama-nama Allah itu dalam Al-Quran berjumlah 99 nama. Dari 99 nama itu Rasulullah menyebutkan ada yang disebut dengan Ismul A'zam, nama teragung, nama termulia dan paling tinggi kedudukannya. Itu berada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi thalathi suwarin, fi suratil Baqarah, wa fi Ali Imran, wa fi Toha. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa Ismul A'zam di dalam Al-Quran itu terletak pada 3 surat. Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran, yang ketiga surat Toha. Ismullahil A'zam yang terletak pada surat Al-Baqarah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disebut dengan nama Ayatul Kursi dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu surat Al-Baqarah ayat 255. Dan Ismullahil A'zam di dalam surat Ali Imran itu terletak pada ayat pertama. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ismul A'zam. Dan di surat Toha itu ada ayat berbunyi wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Berarti dapat kita simpulkan dari 3 ayat ini, berbeda surat letaknya tetapi kalimatnya sama, yaitu Ismul A'zam disebutkan oleh Rasulullah adalah kalimat Hayyul Qayyum. Harana tolu-toluna adong Hayyul Qayyumna. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Wa 'anatil wujuh lil Hayyil Qayyum. Berarti Ismul A'zam itu adalah Hayyul Qayyum. Dan paling masyhurnya adalah Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki ini mendatangi Rasulullah dan laki-laki ini berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, innama fi baiti mamhuqul barakah. Wahai Rasulullah, innama fi baiti mamhuqul barakah. Sesungguhnya di dalam rumahku itu semuanya kurang keberkahan. Laki-laki ini mengadu kepada Nabi bahwa di dalam rumahnya semua itu serba kurang. Kurang keberkahan di dalam rumahku ya Rasulullah. Ada nasi tapi nasi tidak cukup. Nah, ada duit tidak cukup. Semuanya ada tetapi tidak cukup. Nah, maka yang dikatakan berkah itu sedikit cukup, banyak cukup. Kalau banyak tidak cukup itu banyak yang tidak berkah. Nah, sedikit tidak cukup, sedikit yang tidak berkah.
Maka yang dikatakan keberkahan itu di dalam rumah kita adalah walaupun sedikit tapi cukup. Nah, apalagi mentong bahan, adong indahan cukup untuk keluarga, ropialak cukup. Itu berkah namanya. Adong epeng, adong duit di tangan disimpan cukup. Itu duit yang berkah. Ada harta cukup. Itu berkah. Tidak pernah kekurangan. Nah, laki-laki ini mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam rumahnya itu kurang keberkahanna. Inda unjung marna cukup ibakas ni bayoon sondia doma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, maka berkata Nabi, apakah kamu tidak tahu ayatul kursi? Laki-laki itu menjawab, tahu ya Rasulullah. Ibu tohodo ayatul kursi ning Nabi ta. Uwoto. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, kalau begitu bacakanlah ayatul kursi itu di dalam rumahmu, annallaha barakatah. Allah akan menumpahkan keberkahan itu di dalam rumahmu. Masya Allah. Jadi ayatul kursi ini adalah ayat yang mendatangkan keberkahan di dalam rumah kita. Duit kurang, baca ayatul kursi. Harta kekurangan, baca ayatul kursi. Di rumah serba kekurangan, baca di dalam rumah itu ayatul kursi. Annallaha barakatah. Allah akan tumbuhkan berkahnya di dalam rumah itu. Itu karena sebab ada Ismul A'zam di dalam ayatul kursi. Nama Allah yang agung, nama Allah yang mulia, nama Allah yang tinggi, yaitu Hayyul Qayyum. Ayatul kursi ini adalah amalannya para nabi, amalannya para rasul, para siddiqin, dan para orang-orang syuhada. Amalannya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur lisannya, orang-orang yang jujur hatinya, mereka tidak pernah mengamalkan ayatul kursi. Para nabi tidak pernah lupa mengamalkan ayatul kursi. Para rasul dan orang-orang syuhada, mereka selalu membaca ayatul kursi. Maka orang-orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya, dia tidak akan mampu mengamalkan ayatul kursi setiap selesai sholat fardu. Karena adong kemunafikan di hati-hati niai. Jadi ialah jolo munafiki ansu bisa mendawamkan ayatul kursi setiap selesai sholat. Karena ayatul kursi itu adalah ayat yang mendatangkan, melimpahkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepele doilala, selama naon kan hafal do ayatul kursi, namun tidak pernah dijiwai, tidak pernah dimaknai, tidak pernah dirasakan betapa nikmatnya ayatul kursi yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menjadikan ayatul kursi itu sayyidatu ayil Quran, penghulu segala ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ima ayatul kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ayatul kursi sesudah tiap-tiap selesai solat fardu, maka tidak mencegah akan dia masuk ke dalam surga melainkan kematian. Artinya begitu orang ini mati, surga sudah menunggunya. Masya Allah. Jadi yang kunna yamal kundo ayatul kursiyon, walaupun sekali setiap selesai sumbayang. Pendokon ni nabinta siapa saja yang membaca, mengamalkan setiap selesai solat fardu, berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yamalkan alat dawam, berkekalan, istiqamah, maka dia tidak akan mati melainkan dimasukkan ke dalam surga. Begitu orang yang mengamalkan ayatul kursi ini wafat, meninggal dunia, maka surga telah menanti-nantikannya, surga telah menunggunya. Itu berkahnya ayatul kursi. Jadi nasu unjung yamalkon ma. Na pondok dontong ayat nai, na otik do ayat nai. Sakali may indang kon na dua noli setiap selesai solat fardu.
Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bila kita membaca ayatul kursi sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang itu dari gangguan setan. Pandokon ni nabinta wahai Abu Hurairah ansoi jago Tuhan ko namodomi baca ayatul kursi lauget modom. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Nah, kemudian tidurlah. Maka Allah akan menjaga dalam tidur kita dari gangguan-gangguan setan, gangguan was-was dan gangguan keraguan-keraguan. Sehingga kita bangun di pagi hari itu bisa untuk bangkit menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaca lauget modom sanodi. Dan ada hadis juga yang mengatakan apabila kita ragu-ragu atau khawatir makanan yang bakal kita hidangkan tidak cukup, maka bacakan ayatul kursi di makanan itu, insya Allah berkah dan cukup. Rado manom budawi git martamu tu bakas niba khawatir kiba benna bahaton ro indah cukup makanan yang dihidangkan, maka bacakan ayatul kursi tu panganunon kemudian hidangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada keberkahan dan diberikan Allah kecukupan. Kan Nabi asul untuk membain hajatan, pesta pernikahan. Pala topek di barisan ni bana hajatan ni na pestai karejoy pala bahasa itana bacaon ma tu indahan nai tu panganon nai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum cukup mai. Rasulullah yang mengatakan akan diberikan Allah berkah, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman najolo Syekh Mustafa Hussein yobani kalaspi tutukobun rupana mardahan umai otik maya, tetapi cukup panganon ni ayahon Tuan Syekh Mustafa Husainon dohot santri-santri nabahaton karena dibacakan ayatul kursi tu panganoni akhirna martambu kalas-kalas pitui masih cukup indahan nayobanon. Masya Allah. Itu karena percaya, yakin dengan apa yang sudah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu nangun nabinta. Ita amal kon mai. Apabila dong keraguan, adong kekhawatiran makanan yang bakal kita hidangkan tidak cukup, maka bacakan ayatul kursi di makanan itu, insya Allah berkah dan cukup. Maka kenapakah ayatul kursi ini begitu mulia dan tinggi kedudukannya sampai disebut dengan Sayyidu Ayil Quran, penghulu ayat-ayat Al-Quran? Karena di dalam ayatul kursi itu ada Ismullahil A'zam, nama Allah yang mulia, yaitu Al-Hayyul Qayyum. Jadi yang pandokon ni gurun tanah jolo di Mustafawiyah Purba Baru, ang wala kalak na suka mangantuk parpodom, sotik-sotik juguk git modom. Nah, manangyon kaji git modom. Radi manumboda bukan? Olo, najuk do pesonon magit modom. Namomoon modom, sotik-sotik parpodom, nadegesan ning ayah-ayah tay ibaca. Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Mela mamangantuk na atau ditambah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, karena Hayyu Qayyum adalah Ismullahil A'zam. Ini baca-baca anggona sukai ba modom na mangantuk kiba alakna pala dompak adong acara serius, acara rapat, acara musyawarah, daripada ketinggalan musyawarahon nda binotos ang ahanay doknay itahan ngantuki baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, hilang rasa mengantuki. Itu diajarkan dulu oleh guru-guru kita. Ya Hayyu Ya Qayyum. To Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Itulah fadilah keistimewaan ayatul kursi, yaitu untuk kecukupan dan keberkahan. Jika hidup kita serba kekurangan, maka amalkanlah ayatul kursi. Apabila hidup kita serba kurang, maka amalkan minimal setiap malam sebanyak jumlah huruf-huruf ayatul kursi. Berapakah jumlah huruf-huruf ayatul kursi? 170 huruf.
Berarti 170 huruf setiap malam dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awal akhir sekali baca 2 noli sampai terjumlah 170 kali. I alakna serba kekurangan hidupna agar diberkahi Allah, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah dege sandui amalan ta ayatul kursiyun. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatul kursi ada kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Inilah yang akan kita ambil hikmahnya. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, kata Allah. Orang yang memberi syafaat itu nanti di yaumil akhirah mesti orang yang diizinkan oleh Allah. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Karena yang bisa memberi syafaat pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain Allah ada orang yang diizinkan Allah memberi syafaat. Maka bila orang ini memberi syafaat kepada kita, maka kita akan selamat masuk ke dalam surganya Allah. Maka tidak ada orang yang boleh memberi syafaat kecuali atas dasar izin Allah taala. On ayatna man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Lalu siapa orang yang diizinkan Allah memberi syafaat kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia, kepada seluruh ciptaan Allah, yaitu Sayyidul Wujud, imamun likulli mawjud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya yang mendapat izin langsung dari Allah Ta'ala yang boleh mensyafaatkan seluruh manusia ini, seluruh alam ini, hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan izin daripada Allah Ta'ala. Maka ketika kita nanti berlari menghadap kepada Nabi Adam akan berkata, carilah Muhammad, dia yang dapat izin mensyafaatkan manusia. Nabi Ibrahim berkata, carilah Muhammad, dia yang mendapatkan izin mensyafaatkan manusia. Carilah, Nabi Musa berkata, Nabi Sulaiman berkata, seluruh nabi-nabi akan mengatakan, pergilah mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi-nabi selain Nabi Muhammad, mereka telah meminta syafaat itu di dunia. Ketika mereka mengajak kaumnya untuk beriman, berdakwah untuk menyembah Allah, begitu kaumnya ini tidak menerima dakwah ajakan mereka, maka nabi-nabi berdoa, ya Allah, berikan syafaat kepada kami untuk bisa mensyafaatkan kaum kami. Allah berikan di dunia ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan bertahun-tahun dengan kesabaran, ketulusan hati, keikhlasan. Banyak yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, banyak yang memperolok-olok Nabi Muhammad, tetapi Nabi tidak meminta beri syafaat itu di dunia. Nabi menyimpan syafaat itu nanti untuk di yaumil akhirah. Biarlah ya Allah aku berdakwah dengan penuh kesabaran, penuh dengan air mata, pertumpahan darah, tetapi syafaat itu nanti akan aku minta di yaumil akhirah untuk makhluk-makhluk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nangadong doa ni Nabi tuita waktu ginjang duniaon, Nabi bisa menyelamatkan kita. Itu disimpan oleh Nabi, namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita harapkan. Manusia yang banyak salah, manusia yang banyak dosa, siapapun manusianya, dia akan memohon-mohon, ya Rasulullah, isfa'lana, 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 syafaatkan kami ya Rasulullah, syafaatkan kami ya Rasulullah. Nah,
Orang yang disafaatkan Nabi maka sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak disafaatkan Nabi walaupun ia meminta memohon-mohon kepada Nabi, maka jikalau Allah tidak mengizinkan Nabi mensafaatinya, dia tidak akan selamat. Masuklah orang itu ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang kita harapkan. Mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan bahwa ada 5 orang yang tidak diizinkan oleh Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad mensyafaatkan orang itu karena kebersihan hatinya, karena iba terhadap orang tersebut, tapi Allah tidak mengizinkan. Jika Allah tidak mengizinkan, Nabi sekalipun tidak bisa memberi syafaat. Maka yang 5 orang ini tidak akan dapat syafaat karena tidak diizinkan oleh Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, al-musyrikun, orang-orang yang musyrik kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun, baik dengan perbuatan, baik dengan perilaku, baik dengan ucapan lidah, baik dengan hati mensyirikkan Allah. Jangan, karena nanti tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna syafaat kepada orang-orang yang musyrik, kata Allah. Yang kedua, orang-orang yang tidak diizinkan Allah disyafaati oleh Nabi Muhammad, al-mukadzibuna bisyafa'ah, orang yang mendustakan syafaat, tidak percaya adanya syafaat. Nah, Nabi SAW mengatakan, man kazzaba bisyafa'ah falaysa lahu fiha nasibun. Orang yang tidak percaya syafaat maka tidak ada baginya syafaat. Anggo na yakin dun tong bayoy waktu mangulu, aw nga yakin dong dabo syafaat itong kinay. Karena dong do paham na sungunian. Paham yang tidak meyakini adanya syafaat, maka nanti itu tidak akan mendapat syafaat di yaumil akhirah. Yang ketiga, orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat, al-imamuz zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin-pemimpin naso berlaku adil, mereka tidak diizinkan Allah mendapat syafaatnya Rasulullah. Yang keempat, al-kazzab, tukang dusta atau tukang bohong. Nah, pargabus. Pala bahasa itana na suka margabus. Ang wala kalak na pargabuson tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi di yaumil akhirah. Syafaatul uzma, syafaat tertinggi ngadaput. Kemudian yang terakhir, al-aqu liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad di yaumil akhirah. Di dunia dia akan celaka, dihinakan oleh Allah sebab durhaka kepada orang tuanya. Di akhirat pun tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti cerita kisah dulu di zaman Nabi, ada orang yang namanya Alqamah. Si Alqamah ini orang yang durhaka kepada ibunya. Tidak diizinkan Allah lidahnya mengucap la ilaha illallah di waktu sakaratul maut. Nah, itu berarti di dunia pun tidak mendapatkan pertolongan, apalagi nanti di akhirat. Maka jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jika mereka masih ada, maka hormatilah, berkata lemah lembutlah kepada keduanya, selalulah menjadikan hati kedua orang tua gembira, bahagiakan mereka dan doakan mereka selalu agar mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak yang benar-benar berbakti kepada orang tuanya, dia tidak akan mau masuk surga kalau orang tuanya ini masih berada di dalam neraka. Maka anak yang baik, anak yang solih itu, dia akan menarik kedua orang tuanya untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Karena kalau bukan berkah orang tua,
dia tidak akan bisa menjadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang patuh kepada kedua orang tua. Susah menjadi anak yang taat, susah menjadi anak yang bakti kepada orang tua, tetapi kita berusaha dan selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku anak yang durhaka. Jangan jadikan ya Allah orang tuaku menjadikan sebab aku celaka dunia dan akhirat. Nah, kita menjadi anak seperti Ismail kepada Ibrahim yang selalu patuh terhadap kedua orang tuanya, selalu mengikuti apa kata orang tuanya, karena anak yang durhaka disebutkan oleh Nabi tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari ayatul kursi dengan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, keistimewaannya, bahwa ayatul kursi itu dibaca di dalam rumah itu akan diberkahi oleh Allah. Jadi pada tolab kiba tu bakas nyalak martamu, so barokah bakas nyalaki, begitu juga kiba baca ayatul kursi. Nah, bertamu muse tu bakas nyalak muse, begitu sampai duduk baca ayatul kursi. Sekali saja pe, masuk muse batu bakas niba ipajuk jolo, ipajuk kemudian baca ayatul kursi sekali. So berkah bagasi jauh dari perselisihan antara suami dengan istri, anak dengan orang tua. Indah marbadaon, dabo suami istri. Anggora membaca ayatul kursi di bagas. Jadi pala martong karma alak bagas niba pada uma juguk mahojolo di ruang tamui. Baca ayatul kursi sekali, Allah akan turunkan keberkahan sehingga hilang perselisihan. Mago terusir setan-setan yang membisik-bisikkan kepada perempuan itu untuk supaya menjadikan suaminya marah, akhirnya alai marbadai. I ayatul kursi misude ibaen sebagai wasilahna kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kepada kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin amin.